Bravo Kids, happy Sunday. Wah, senang banget di kali ini kita bisa ketemu lagi. Kak Noel dan Kak Henny bisa ketemu dengan adik-adik semua di ibadah online kita minggu ini. Nah, kakak berdoa kita selalu dalam naungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mau muji Tuhan bersama-sama, kakak aja adik-adik ingat-ingat lagi hafalan kita minggu lalu yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yuk kita langsung sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Nah, sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yang sudah siap, ayo berdiri kita memuji Tuhan sama-sama. Luar biasa ya Kak Noel. Amin. Buat kita, buat adik-adik semua. Nah, sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan. Kakak aja adik-adik kita mau menyembah Tuhan, satu pujian ya. Kasih
syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Baik, kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan yang selalu menyertai kami, baik pagi, siang, sore dan malam hari, karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini kami juga sudah bersyukur, kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Kami juga sebentar mau belajar firman Tuhan. Tuhan Hurabi, kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu itu menjadi pelita bagi kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekali lagi happy Sunday ya. Oke, tadi kita udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita dengerin firman Tuhan. Udah siap semua adik-adik dengerin firman? Pastinya udah dong ya. Kayak saya lihat semuanya udah duduk rapi, udah siap dengar firman. Oke, nah hari ini judul firman Tuhannya, seperti yang adik-adik udah lihat di thumbnail. Benar, judul firman Tuhannya, I do the word of God. Oke, ayatnya ada di Nehemia 8 ayat 3 sampai 18. Kalau adik-adik pakai Alkitab buku, ayatnya ayat 4 sampai 19 ya. Oke, di sini judulnya pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Jadi ini tuh kayak peringatan Hari Raya Pondok Daun yang diikuti oleh seluruh bangsa Israel ketika mereka pulang dari pembuangan dari negeri Babel. Nah, adik-adik kalau kita perhatiin ayat 3 sampai 8 ini banyak kisah atau banyak pemandangan yang mengharukan di mana mereka semua ini beribadah kepada Tuhan dan bagaimana mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun dengan begitu semangat, dengan begitu antusias, bahkan mereka punya kerinduan yang besar buat beribadah kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar. Kita lihat di ayat yang ketiga. Kalau Alkitab buku ayat 4 ya, bunyinya gini. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Oke adik-adik, jadi yang bawa kitab Taurat dan membacakannya itu adalah Ezra. Jadi Ezra ini bawa kitab Taurat, terus dia membacakan bagian dari kitab itu dan bangsa Israel mendengarkan dari pagi sampai tengah hari. Artinya bukan cuma 1 jam, tapi bisa jadi lebih dari 2 jam, lebih dari 4 jam, lebih dari 5 jam, karena dari pagi sampai tengah hari. Berjam-jam mereka dengerin pembacaan kitab Taurat dengan hati yang sungguh-sungguh. Bahkan Alkitab juga bilang gini, dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Mereka benar-benar menghargai Taurat Tuhan, mereka menghargai waktu itu sebagai waktu di mana Tuhan bicara ke mereka. Oke, terus gimana nih dengan kita adik-adik? Gimana kalau kita lagi ibadah? Jangankan dari pagi sampai tengah hari ya. Sekarang kalau kita ibadah itu 2 jam, terus firman Tuhannya 10 sampai 15 menit, terus ada aktivitas juga biasanya. Banyak dari kita yang memilih untuk nggak dengerin firman. Memilih untuk nggak sungguh-sungguh nih perhatiin firmannya. Ada yang mungkin buka HP, mungkin chatan, mungkin adik-adik juga ada yang ngantuk, aduh semalam nih aku nggak bisa tidur, aku ngantuk, pengen tidur aja gitu. Terus ada juga yang pikirannya udah melayang-layang, nanti setelah ibadah aku makan apa ya gitu, kayak udah nggak perhatiin firman Tuhan, atau dengan kata lain kita nggak pay attention ke firman Tuhannya, kita nggak taruh perhatian kita ke firman yang lagi disampaikan. Nah sekarang kita belajarnya dari bangsa Israel, gimana kita juga harus menghargai firman Tuhan, harus taruh perhatian kita waktu firman Tuhan disampaikan. Oke, itu yang pertama tadi. Yang pertama kita harus memperhatikan firman Tuhan. Yang kedua, kita lanjut lagi ayat yang ke-6. Nehemia 8 ayat yang ke-6. Alkitab buku ayat yang ke-7. Bunyinya, lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, sekarang kita belajar lagi nih adik-adik, gimana sih respon mereka waktu beribadah. Ternyata mereka meresponi firman Tuhan dengan antusias. Setiap ajakannya Ezra, setiap seruan-seruan firman yang dibaca sama Ezra, mereka responi dengan semangat. Mereka bilang amin, amin sambil angkat tangan. Terus ayat yang bagian B malah bilang gini, mereka berlutut dan sujud
menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi mereka tuh benar-benar menghargai hadirat Tuhan, dan Kak Elsa berdoa, kita sebagai anak Tuhan yang percaya, kita juga harus bisa menghormati hadirat Tuhan, menghormati firman Tuhan. Terus sekarang gimana nih Kak Elsa caranya kita menghormati firman Tuhan? Gimana caranya? Dengan melakukan firman Tuhan. Kalau tadi kita udah belajar harus pay attention sama firman Tuhan, harus perhatiin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh waktu firman Tuhan disampaikan. Terus yang kedua juga kita harus responi firman Tuhan dengan semangat, respon firman Tuhan dengan antusias. Dan kalau kita udah lakukan dua hal itu, step yang selanjutnya adalah melakukan firman Tuhan. Jadi nggak cuma perhatiin aja, nggak cuma respon firman Tuhan aja dengan semangat, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Kayak Alsya percaya, kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, taat sama firman Tuhan, pasti ada berkat yang Tuhan kasih buat kita. Amin? Amin. Minggu lalu kita udah belajar tentang I learn the word of God. Minggu ini, I do the word of God. Jadi, setelah kita pelajari firman Tuhannya, kita harus melakukan firman Tuhan itu. Oke, Rehoboth Kids, mau ya lakuin firman Tuhan? Oke, puji Tuhan. Sekarang kita mau baca ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya ada di Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kita buka sama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Oke adik-adik, kita satu dalam doa yuk. Bapak, makasih Tuhan buat waktu ini, makasih buat kesempatan yang Tuhan kasih buat setiap kami boleh dengar firman lagi Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar hari ini, mulai hari ini setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu, biar firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami, biar kami bisa bertumbuh, bisa berbuah subur, kami boleh jadi contoh buat teman-teman di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Beri kami hikmat terus, beri kami pertolongan Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang tutup bungkus kami, Tuhan yang jaga dan lindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. God bless you.